akhir dari demokrasi. Makanya kita harus juga menyarankan untuk memboikot produk pemikiran Perancis yang dimotori oleh Montesquieu ini dari Perancis. Ini tokoh-tokohnya yang saat itu. Nah, kalau kita buat flowchart atau diagram untuk memudahkannya, pada saat itu ya saya kembali pada saat masa-masa Renaissance atau masa-masa ketika Eropa itu mau mengalami kebangkitan. Memang tadi dikatakan ada satu konflik yang begitu besar antara terutama di Eropa dan Rusia pada saat itu, ya, yang sangat diametral itu antara raja, dalam konteks ini juga kaisar, dan juga para filosof atau pemikir atau ilmuwan pada saat itu. Itu terjadi satu clash atau kontradiksi yang begitu luar biasa. Nah, pada saat itu raja atau kaisar itu memanfaatkan agama itu sebagai alat untuk mengeksploitasi. Ya, tadi kita katakan demokrasi itu lahir karena apa? Munculnya eksploitasi, munculnya kekuasaan yang otoriter, ya, menzalimi dan menghisap darah rakyat. Yang pada saat itu raja atau kaisar ini menganggap bahwa dia itu wakil Tuhan di muka bumi ini. Ya, mereka menggait para rohaniawan, ya, untuk melegitimasi gagasan dan kepentingan mereka untuk menguasai rakyat. Mereka memakai atau memanfaatkan para rohaniawan, para pendeta-pendeta pada saat itu sebagai apa? Sebagai tunggangan untuk menzalimi rakyat. Sehingga pada saat itu pernah muncul gereja itu bisa mengeluarkan surat untuk penebus dosa. Ya, jadi kalau misalkan masyarakatnya itu misalkan dia berbuat dosa, yaitu bisa dimanfaatkan oleh para oleh para pendeta-pendeta itu, mereka mengeluarkan semacam sertifikat untuk penebus dosa dengan membayar sekian, ya, dengan uang keping emas pada saat itu, karena uang alat tukar saat itu lazim menggunakan emas dan perak gitu ya. Nah, itu sampai seperti itu proses kezaliman mereka. Jadi memang betul-betul sangat dominan. Nah, di satu sisi banyak sekali gagasan-gagasan yang dimunculkan oleh raja-raja ini, ya, termasuk di situ mereka mengatakan bahwa pusat dari tata surya ini adalah bumi. Sementara itu ada para dari filosof, misalkan Galileo Galilei, ya, seorang tokoh ilmuwan filosof saat itu mengatakan bahwa pusat dari tata surya ini adalah matahari atau galaksi ini adalah matahari begitu. Nah, ini salah satu terjadi pertentangan yang sangat luar biasa, apalagi masalah-masalah yang muncul karena kezaliman saat itu. Nah, karena pertentangan antara raja atau kaisar dengan para filosof, di mana raja ini mengambil tangan kanannya itu adalah para rohaniawan, menjadikan gereja itu sebagai alat kediktatoran mereka, alat legitimasi politik mereka, maka dibuatlah apa yang disebut sebagai halul wasti, apa yang disebut sebagai jalan tengah. Ya, jadi inilah yang menjadi salah satu kontradiksi. Seharusnya ketika ada pertentangan gagasan perbedaan itu kan harus terjadi proses diskusi yang menarik, mana diambil argumentasi yang kuat. Tapi karena raja dan kaisar saat itu mendominasi, ya, dan para filosof itu yang senantiasa melakukan kritik yang panjang, akhirnya mereka itu menghentikan perseteruan itu dengan mengambil jalan tengah, ya, jalan tengah di antara mereka. Kalau dalam bahasa kita damailah. Ya, kalau ada masalah di jalan dengan polisi atau biasanya ya sudah kekeluargaan saja. Ya, diambillah kesepakatan dengan jalan tengah. Jalan tengahnya bagaimana? Akhirnya mereka sepakat bahwa terjadi satu proses pemisahan, ya, antara agama, dalam konteks ini tentunya bukan Islam, ya, agama orang-orang Nasrani pada saat itu, dan dalam konteks ini adalah kehidupan atau negara. Jadi dipisahkan, urusan agama itu adalah urusan rohaniawan, urusan gereja. Ya, tidak boleh orang gereja rohaniawan itu ngurusin urusan-urusan publik, urusan-urusan kenegaraan, urusan kemaslahatan. Supaya apa? Mereka tidak mendolimi. Sehingga dipisahkan. Agama tidak boleh ikut campur pada saat itu. Dan memang para filosof ini kalau kita lihat di dalam pemikiran
filsafat mereka, mereka senantiasa menihilkan peran agama. Ya, agama itu hanya merupakan satu produk budaya saja begitu ya. Bahkan di antara mereka ada yang menihilkan agama sama sekali begitu. Nah, tapi di sini diambil jalan tengah karena para rohaniawan ini juga masih mengakui agama, maka agama ditempatkan pada porsi yang sempit, dipisahkan dari kehidupan publik atau kehidupan bernegara. Inilah yang melandasi ikhwan sekalian, para ustadz dan para pemirsa YouTube channel dakwah kita, munculnya sekularisme. Jadi sekularisme itu muncul akibat proses panjang jalan tengah perdebatan antara kaisar atau raja dengan para filosof dan pemikir pada saat itu. Muncullah yang disebut sebagai sekularisme. Sehingga pada poin pertama ini, ya, kalau kita bicara tentang demokrasi, ya, maka sekularisme ini adalah akidah atau asas, ya, dari demokrasi, yaitu adalah sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme itu kalau menurut Sayyid Qutb dalam kitabnya itu dikatakan bahwa iqamatul hayah ala ghairi asasiddin. Jadi menegakkan kehidupan, ya, berdasarkan selain agama. Jadi menegakkan satu proses kehidupan atau mengatur relasi masyarakat dalam konteks ini publik yang dihinilkan atau tidak berdasarkan atas agama. Atau dalam definisi yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Islam, itu adalah fasluddin anil hayah wad daulah. Jadi al-ilmaniyah atau sekularisme ini adalah memisahkan agama dengan kehidupan atau negara. Ini adalah menjadi akidahnya. Ini perlu kita catat, ya. Berikutnya, konsep dasar demokrasi, ya, dari konsep dasar demokrasi itu awalnya, ya, mereka itu punya inisiatif, ya, untuk memenuhi kemaslahatan hidup mereka. Itu rakyat itu berkumpul, ya, karena mereka itu menyandarkan pada suara rakyat, suara Tuhan tadi itu, maka rakyat ini memiliki satu otoritas yang sangat tinggi. Maka untuk menyelesaikan berbagai macam urusan mereka harus membuat perundang-undangan. Maka rakyat harus berkumpul dalam satu tempat untuk menggagas satu peraturan ataupun undang-undang. Namun kalau kita lihat ini ya mustahil. Ini mustahil. Bagaimana mungkin rakyat saat itu, ya ini gagasan awalnya kan dari peradaban Yunani kuno pada saat itu, ya rakyat itu bisa berkumpul, ya. Tapi pada perkembangan berikutnya kan masyarakat itu jumlahnya banyak. Saya kira kalau jangankan di Tulungagung saja itu kalau rakyat berkumpul membuat satu peraturan ya nggak mungkin. Jangankan sak kabupaten gitu ya, sak desa saja itu atau sak RW saja itu kadang-kadang belum tentu bisa. Makanya ini mustahil. Ya, gagasan ini mustahil. Sehingga itu adalah dilakukan satu bisa dikatakan sebagai sebuah revisi. Ya, makalah mereka memunculkan bahwa dibuatlah satu sharing power. Ya, satu sharing power yang dikenal dengan trias politika, ya, trias politika. Karena memang rakyatlah yang ya semuanya tergantung dari rakyat. Wong ini bersumber dari otak mereka, suka-suka mereka. Ya, tapi yang lazim makanya dalam konteks pengaturan kekuasaan dibuatlah trias politika sebagai sebuah sharing kekuasaan ini, yaitu di mana ada kekuasaan legislatif. Legislatif ini adalah tempat inti dari mereka itu membuat undang-undang. Karena apa? Mereka membutuhkan wakil. Karena semua masyarakat itu tidak mungkin, maka mereka membuat sistem perwakilan. Termasuk disinilah yang melahirkan yang disebut sebagai political party atau partai politik. Ya, partai politik itu memang menjadi sesuatu yang sangat dekat sebenarnya dalam konteks ini dengan demokrasi. Di mana rakyat itu bisa berkumpul perwakilan mereka membuat suatu institusi politik yang dikenal dengan dalam konteks mereka partai politik. Partai politik itulah yang nanti akan memilih wakil mereka sehingga terpilihlah mereka nanti sebagai wakil rakyat yang dikenal dengan sistem legislatif yang mereka nanti berperan penting dalam melegislasi hukum atau membuat hukum. Berikutnya adalah mereka memilih penguasa untuk mengatur itu yang dikenal dengan sistem presiden. Siapa yang memilih itu? Rakyat.
Ya, jadi ada legislatif, ada eksekutif, dan siapa yang nanti yang mengawasi dalam konteks penerapan hukum itu, maka dibuatlah satu mekanisme hukum yang disebut lembaga yudikatif. Inilah yang dikenal dengan konsep trias politika yang tidak bisa dilepaskan dari demokrasi. Nah, sehingga dalam konteks ini, dalam proses trias politika ini yang paling menonjol, yang bisa kita ambil inti dari semuanya ini, inti dari semuanya adalah kedaulatan di tangan rakyat. Ya, awalnya menggagas bagaimana pengaturan kehidupan mereka itu bersumber dari rakyat. Sama sekali tidak ada unsur agama. Karena sudah disepakatin tadi, urusan untuk melegislasi hukum terutama adalah kehidupan publik, itu agamawan itu tidak boleh ikut. Ya, pendeta itu tidak boleh ikut, agama tidak boleh ikut. Ya, maka rakyatlah yang diberikan kebebasan penuh di sana, power yang penuh untuk menentukan peraturan hidup mereka. Maka disebut dalam konteks demokrasi ini yang menjadi inti dari demokrasi yang kedua itu adalah yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Ya. Jadi kedaulatan rakyat. Ya. Yang kedua itu adalah kekuasaan di tangan rakyat. Ya. Kalau kedaulatan itu adalah yang membuat hukum, yang menentukan benar salah, ya, yang membuat sumber undang-undang itu adalah manusia, tidak boleh bersumber dari agama, ya. Itu adalah makna dari kedaulatan, ya, yang maha berkehendak, ya, yang sebagai sumber hukum itu adalah rakyat. Baru yang kedua, kedaulatan rakyat itu tidak bisa ketika tidak ditopang dengan kekuasaan rakyat, di mana rakyat itu memang betul-betul dilibatkan dalam konteks ini untuk memilih siapa pemimpin yang mereka inginkan, tentunya sesuai dengan standar-standar yang mereka inginkan untuk kekuasaan rakyat. Ya, ini memang agak mirip sedikit dari sisi poin yang kedua dengan Islam. Ya, kalau Islam itu memang kekuasaan di tangan rakyat, rakyatlah yang memilih pemimpin itu. Tetapi yang paling penting menjadi fokus kita adalah core of the core adalah bahasanya. Dalam konteks demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat. Namun, ikhwan fillah rahimakumullah dan para pemirsa YouTube channel dakwah kita rahimani wa rahimakumullah, kedaulatan rakyat yang merupakan inti dari demokrasi ini itu tidak bisa berjalan, ya, tidak bisa berjalan secara penuh, ya, kalau tidak ada yang namanya freedom, kalau tidak ada yang namanya kebebasan. Maka mereka membuat supaya mekanisme ini berlangsung, supaya rakyat itu betul-betul berkuasa, supaya hukum itu betul-betul bersumber dari manusia, diberikan kebebasan. Harus ada yang namanya jaminan kebebasan. Sehingga kita kenal di dalam sistem demokrasi itu ditopang oleh 4 kebebasan. Ada kebebasan beragama, ada kebebasan berpendapat, ada kebebasan kepemilikan, ada kebebasan berperilaku. Nah, disinilah nanti yang menjadi perhatian, menjadi karakter dan bisa jadi menjadi sumber dari bencana yang dimunculkan dari sistem demokrasi ini. Karena apa? Kebebasan. Ya, kemarin ketika mereka banyak melakukan ekspresi kebebasan, menghina Nabi, bahkan itu dibela oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, itu karena apa? Karena kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku. Di negara-negara Eropa kita lihat sebagaimana di Belanda itu sampai ada mereka itu membuat partai G. Nah, itu diperbolehkan. Ataupun juga kita kenal LGBT. Ya, kebebasan memilih kecenderungan seksual mereka, sesama jenis. Ya, itu diperbolehkan asalkan karena memang ada ruang kebebasan di antara mereka. Yang membahayakan itu kan ketika ini nanti itu diimpor, ya, itu betul ini nanti diekspor ke negeri-negeri kaum muslimin. Baik, ini tadi kita cerita sejarah dalam konteks masih di Eropa, ya, di Eropa pada saat terjadi Renaissance tadi itu. Nah, kebebasan inilah yang melahirkan nanti kita kenal dengan hak asasi manusia, Declaration of Human Rights, ya. Jadi yang dulu dikenal dengan Magna Carta itu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita mendengar demokrasi pasti ada satu keyword, ya, kata kunci, yaitu adalah kedaulatan rakyat, kekuasaan rakyat,
kebebasan, hak asasi manusia, liberalisme itu pasti muncul. Ya, karena memang masih satu kesatuan. Ya. Baik, kemudian yang kita lihat tadi itu inti penjelasan saya sebenarnya ada di konteks itu ketika para penggagas demokrasi. Jadi kenapa ini harus saya sampaikan? Supaya ketika kita berbicara nanti demokrasi itu jangan memakai nalar kita sendiri, tetapi harus benar berpijak kepada penggagas demokrasi. Ya, karena banyak nanti itu kaum muslimin itu memandang atau memaknai demokrasi itu ya sesuai dengan konteks Islam gitu. Padahal sama sekali tidak ada sejarah demokrasi ini tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali. Sehingga nanti ada proses Islamisasi. Ya, dikenal dengan demokrasi Islam. Kenapa itu muncul? Karena faktor ini. Ya, karena ide demokrasi berikutnya itu mengalir ke Timur Tengah pada pertengahan abad ke-19. Kenapa? Kalau kita perhatikan pada abad ke-19 ini, gagasan demokrasi itu dibawa ke negara-negara berpenduduk muslim oleh para pemikir Islam yang mempelajari budaya barat. Nah, disinilah memang pada abad ke-19, abad 18, abad ke-19, itu Islam atau Daulah Islamiyah di Turki Utsmani saat itu mengalami kemerosotan berpikir. Setelah terjadi proses perang pemikiran, ghazwul fikr, ada proses perang pemikiran kaum muslimin, ya. Karena apa? Ada upaya-upaya mereka itu mengadopsi pemikiran, salah satunya adalah sistem demokrasi ini yang dibawa oleh Barat, yang dibawa oleh Inggris pada saat itu. Ya, kita kenal ada satu tokoh namanya Muhammad Abduh, ya, tahun 1848 sampai 1905. Jadi pada saat khilafah Islamiyah itu mengalami kerapuhan, disitulah kaum muslimin mulai tercerai-berai salah satunya, dan mereka mulai mempelajari thaqafah ghurbiyah atau thaqafah asing atau thaqafah barat. Jadi pada saat dulu Islam itu maju, Eropa itu mengalami kemunduran. Pada saat Islam atau Daulah Islamiyah itu mengalami kemunduran, Eropa dengan demokrasinya, dengan kapitalismenya saat itu, ya itu mereka mulai maju. Disinilah yang terjadi proses kaum muslimin itu mengadopsi demokrasi. Ya, jadi kalau kita lihat sejarahnya seperti itu. Kenapa kok umat Islam itu mulai mengadopsi demokrasi? Yang lebih parah lagi adalah pasca 3 Maret 1924 umat Islam sudah tidak memiliki sistem pemerintahan Islam yang mengadopsi syariat Islam. Barulah ketika umat Islam nggak punya figur pemimpin, tidak memiliki figur kekuasaan, barulah kaum muslimin menjamurlah kekuasaan yang kecil-kecil dengan sistem demokrasinya sampai saat ini. Nah, jadi sejarahnya seperti itu. Nah, pertanyaan besarnya adalah, ikhwan fillah rahimakumullah dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, benarkah rakyat itu berdaulat? Ya, sebenarnya banyak sekali celah atau kritik terkait dengan demokrasi ini. Tapi yang paling fundamental adalah kita ingin mengkritisi dari beberapa poin yang sudah kita sampaikan tadi. Dari sisi akidahnya, ya akidahnya itu adalah memisahkan agama dengan kehidupan. Jelas ini kalau kita lihat dari konsep akidah ini adalah batil, ya, karena tidak dibangun dari proses berpikir yang logis, tapi karena jalan tengah. Ya. Yang kedua adalah ini konsep kedaulatan. Bayangan mereka itu adalah rakyat yang berdaulat yang diwakili oleh wakil rakyat. Ya, mereka menggembar-gemborkan wakil rakyat, menggembar-gemborkan pesta demokrasi, bahwa mereka itu merupakan satu kesatuan kepemimpinan yang sudah diwakili oleh rakyat. Tapi pertanyaannya, apakah rakyat itu benar-benar berdaulat? Ternyata fakta menunjukkan, salah ketik ya, menunjukkan, titik ganti. Ternyata dimanapun juga ya kita lihat, ya bahkan di negara penggagas demokrasi pun, ya ternyata ini banyak terjadi dan memang lazim parlemen atau disebut sebagai lembaga legislatif, ya atau DPR itu sering dikuasai atau bahkan lazim oleh segelintir elit politik, ya para pemilik modal atau bahkan kedua-duanya. Jadi kolaborasi antara kekuatan politikus, ya dengan pemilik modal. Yang keduanya itu berkolaborasi untuk mengurusi rakyat, ya, dalam konteks demokrasi ini. Suara yang mayoritas yang dihasilkan hanyalah mencerminkan suara mereka yang sesungguhnya.
Jadi apa yang mereka gembar-gemborkan bahwa demokrasi itu adalah suara rakyat, suara kebersamaan gitu ya. Itu ternyata adalah ilusi semata. Itu adalah tidak mungkin ya. Karena pada sesungguhnya justru rakyat itu tidak pernah mewakili mereka. Karena tidak mungkin rakyat ini yang banyak itu ya mewakili kalau dibuka otaknya masing-masing gitu ya, suruh berpendapat itu nggak mungkin diwakili oleh mereka. Maka kalau dikatakan wakil mereka itu ya hanya segelintir elit saja. Gitu. Kita nggak pernah ditanya sih. Waktu kemarin ada undang-undang Minerba, undang-undang investasi, undang-undang COVID, ya, undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Lapangan Bisnis dan Kerja, gitu ya, undang-undang CLBK, gitu ya, atau undang-undang Omnibus Law kemarin itu kita nggak pernah ditanya, gitu. Rakyat nggak bertanya. Bahkan ketika rakyat ini tidak setuju, ya, bahkan para pengamat ekonomi, para politikus sendiri, ya, ormas-ormas Islam besar di Indonesia itu tidak sepakat dengan undang-undang itu, mereka tetap jalan terus. Maka di mana yang sebenarnya kekuasaan di tangan rakyat? Di mana suara yang mayoritas itu? Nah, inilah yang menjadikan akhirnya demokrasi itu sebenarnya adalah tirani minoritas. Ya, ketika mereka itu menginginkan keluar dari kediktatoran, ya otoriter, ternyata justru demokrasi itu melahirkan diktator yang lebih kejam lagi faktanya. Sehingga kalau kita lihat peta global di negara demokrasi manapun, ini saya kira banyak yang sudah juga lazim melihat ini, maka tadi kita katakan bahwa dimanapun juga porsi atau sistem penguasaan di berbagai negara itu, terutama di lembaga legislatif, itu dikuasai oleh para politikus dan pengusaha. Terutama adalah di negara-negara kambium demokrasi di Amerika. Semua pemimpin yang ada di Amerika rata-rata mereka adalah pengusaha minyak, pengusaha yang lainnya. Apalagi sekarang ini Donald Trump. Kita lihat sekali siapa yang nggak kenal dengan jejak rekor bisnis Donald Trump. Maka negara itu dikelola sebagai negara korporasi, yaitu persatuan antara kapitalis dengan politikus. Yang seharusnya itu kalau dalam konteks Islam itu mereka harus melayani masyarakat itu dengan pelayanan yang penuh, tetapi mereka melayani masyarakat itu dengan logika-logika bisnis. Maka negara menjadi instrumen kepentingan bisnis, keputusan politik mengabdi pada kepentingan bisnis, sehingga muncullah persoalan-persoalan derivasi di bawahnya itu. Ya, di mana itu semuanya serba peradabannya adalah peradaban materialis, kehidupan materialis, ya terjadi disparitas atau kesenjangan atau antara si kaya dan yang si miskin, ya kekayaan kita dikuasai hanya segelintir orang, ada proses dehumanisasi, ya sehingga muncullah yang disebut sebagai kefasadan. Sehingga apa yang mereka gembor-gemborkan sebagai sebuah negara dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu ternyata adalah omong kosong. Ya, ternyata yang muncul adalah bentuk negara korporatokrasi atau corporate state, negara yang didesain dengan logika-logika bisnis ketika berhubungan dengan rakyatnya. Ya, atau negara kleptokrasi, yaitu sebuah bentuk pemerintahan dengan mengambil kekayaan milik publik, ya rakyat ini, memeras rakyat itu, atau kekayaan sumber daya alam sebuah negara itu untuk kepentingan elit mereka. Ya, praktek-praktek, sehingga juga muncullah praktek-praktek korupsi, kezaliman dan kriminalisasi. Kenapa banyak korupsi di kalangan anggota legislatif? Ya karena ketika mereka dulu itu proses politiknya sangat mahal. Ya, ketika mereka itu nanti ingin sudah menjadi anggota DPR dan yang notabene mereka juga pengusaha, tentunya kontrak-kontrak ekonomi, kontrak-kontrak pembangunan juga harus melibatkan mereka. Sehingga memunculkan tumpukan masalah. Nah, ini tumpukan masalah saya kira sudah yang dimunculkan demokrasi, ya liberalisme dalam konteks agama itu muncul namanya sikritisme. Dalam bidang politik muncullah para politikus yang oportunis. Kita bisa loncat sini, loncat sana dengan sangat mudah membuat partai, ya mudah pindah partai. Karena apa? Ada kekuasaan di sana. Jadi bukan karena ideologis lagi, tapi karena biologis. Jadi bukan karena kepentingan ideologi, tapi lebih kepada kepentingan biologis gitu. Dan rakyat pun juga dibuat seperti itu. Ada penjajahan militer,
terutama pada negara-negara Islam yang saat itu tidak mau menerapkan demokrasi. Maka demokrasi yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti Amerika dan sekutunya dengan dominasi penjajahan militer. Jadi demokrasi itu adalah alat itu untuk memaksa mereka supaya mereka itu meninggalkan aturan Islam, mau menerapkan sistem demokrasi dengan penjajahan militer. Termasuk juga akhirnya dominasi politik dan ekonomi mereka. Muncul juga pendidikan yang materialistik, sosial budaya yang hedonistik dan liberalistik. Akhirnya hukum amburadul. Kita lihat sekarang itu kan hukum begitu keluar dari logika hukum. Itu kesimpulan karena apa? Muncul dari tatanan kehidupan yang hanya mementingkan kepentingan elit mengatasnamakan demokrasi. Ya. Jadi ini banyak data menunjukkan tahun 2020 ini ada yang mengatakan bahwa dari 575 anggota DPR itu sekitar 45 atau sampai 55% itu adalah pengusaha. Mereka pebisnis. Ya, sehingga wajar ya ketika mereka itu motivasi mereka untuk menjadi anggota legislatif itu ya memudahkan mereka itu untuk mengembangkan usahanya melalui apa? Melalui proses undang-undang. Yang paling ketara di depan mata kita adalah kemarin undang-undang Omnibus Law. Kalau kita lihat dari 12 penggagas istilahnya dari undang-undang Omnibus Law itu adalah semuanya 12 ini adalah para pengusaha-pengusaha kelas kakap. Dan prosesnya kan sangat dramatis ya, sangat siluman gitu ya, tengah malam lagi. Nah kalau kita lihat kalau para ustadz membaca bukunya Dr. Nopriadi Hermani ya, bukunya The Model, di dalamnya ada satu istilah dalam konteks demokrasi sekarang ini, peradaban demokrasi yang itu dihasilkan yang dilahirkan dari kapitalisme ini, muncullah apa yang disebut sebagai toxic success. Banyak orang-orang yang peradaban kapitalisme, peradaban materialisme ini munculkan mereka orang-orang yang rusak, sukses tapi merusak itu, tapi toksik bagi mereka.